wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sudah hadir di program studi komunikasi dalam perkuliahan riset kualitatif atau penelitian kualitatif di semester ke berapa keempat atau kelima saya lupa lagi. Tapi setidaknya dalam 16 pertemuan salah satunya kita berbicara soal strategi riset. Dan salah satu strategi riset yang cukup populer di kalangan mahasiswa, terutama dalam 5 tahun terakhir, dengan tradisi kualitatif, ada satu tradisi atau metode atau desain yang dikenal dengan fenomenologi. Kata fenomenologi ini memang bisa menimbulkan banyak tafsir, karena orang seringkali mengaitkan kata fenomenologi itu dengan fenomena sebagai asal katanya. Tapi penjelasannya secara ilmiah tentu lebih dari itu. Walaupun tidak salah kita menyebut kata fenomenologi dikaitkan dengan fenomena atau fenomena dalam bahasa Inggris. Nah, ketika kita bicara soal fenomenologi, ini ada sebuah ilustrasi selalu merujuk pada pada dua terminologi. Apa itu? Makna dan dunia kesadaran. Makna dan dunia kesadaran. Makna berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu ditafsir, dan kesadaran bagaimana sesuatu itu hadir dalam diri seseorang, sebaik secara empiris, objektif, maupun secara tidak objektif atau dalam dunia kesadaran yang sifatnya inherent. Nah, ketika kita bicara fenomenologi, biasanya riset fenomenologi dalam pendekatan kualitatif berakar pada tradisi filsafat, di mana fenomenologi itu kalau kita telusuri lebih jauh selalu dikaitkan dengan tokoh-tokoh filsuf yang sangat populer, terutama yang menyajikan atau membedah bagaimana manusia berpikir. Misalnya kita akan menemukan tokoh dari filsafat kognitif seperti Brentano, kemudian juga filsafat tentang realitas dari mulai Martin Heidegger, dan juga kita menemukan Husserl, sampai fenomenologi itu kita temukan dalam tulisan atau dalam sebuah buku yang sangat terkenal dari Alfred Schut tentang dunia kesadaran yang menyangkut pada fenomenologi sosial. Nah, ketika kita bicara fenomenologi sebagai tradisi riset, jadi kita bisa membedanya dari dua sisi. Fenomenologi sebagai kerangka berpikir atau metode berpikir, dan fenomenologi sebagai strategi penelitian. Walaupun sebenarnya perdebatan sangat panjang, apakah fenomenologi itu sebagai hanya alat untuk membedah bagaimana orang berpikir atau sebagai tradisi riset, karena dua hal ini berbeda. Sebagai berpikir mungkin setiap hari kita berpikir, memikirkan tentang apapun, memikirkan dunia, memikirkan politik, memikirkan tentang lingkungan, memikirkan tentang bagaimana kita mau hidup, mau seperti apa, dan etc. Tetapi lebih dari itu, ketika kita bicara fenomenologi, ketika dijembatani oleh Alfred Schut, fenomenologi dianggap sebagai sebuah tradisi riset, di mana istilah fenomenologi ini selalu dikaitkan sebelumnya, misalnya saya pinjam dari Paul Kinghorn, seorang tokoh fenomenologi yang menulis tentang fenomenologi. Dia mengatakan bahwa fenomenologi itu selalu dikaitkan dengan bagaimana individu itu mengalami sesuatu, atau beberapa individu itu mengalami sesuatu, dan dia melibatkan kesadarannya untuk memikirkan sesuatu itu, Nah, sampai pada titik ini, ketika kita bicara fenomenologi, maka tidak salah kalau tradisi ini dengan meminjam konsep dari Paul Kinghorn, yang sebenarnya dia pinjam juga dari konsepnya Alfred Schut, bicara soal bagaimana kita menyadari sesuatu itu hadir pada diri kita. Dan hadir di dalam fenomenologi itu punya dua dimensi. Ada dimensi subjektif, ada dimensi objektif. Misalnya,
Kalau saya menggambarkan atau membayangkan tentang kelas ini, secara fenomenologi saya bisa membedah dari dua sisi. Hadir di dalam kelas adalah hadir secara fisik, kalau sekarang bisa hadir secara virtual, ya kan, dalam ruang Zoom. Makanya Anda duduk dalam ruang Zoom, terkoneksi dengan jaringan internet, dan bertemu dengan teman-teman dalam ruang virtual yang mungkin ukurannya beberapa sangat kecil, gitu ya. Secara fisik itu adalah dimensi objektif dari fenomenologi. Sama seperti kita berada dalam ruang kelas. Saya melihat Anda hadir di sini dengan rapi, sudah mandi, ya. Sudah mandi kan? Sudah sarapan, gitu ya. Sudah makan, sudah ngopi, gitu ya. Seperti saya sudah ngopi tadi dulu. Kopinya terserah enak, enggak, terserah kaliannya. Kemudian juga Anda sudah berinteraksi sama lain. Itu adalah dunia objektif. Dunia objektif yang kita anggap di mana semua hal sebenarnya punya sisi materi atau yang disebut dengan sisi objektifnya. Saya bisa melihat misalnya seperti yang tadi saya sebutkan tadi, ada sudah mandi dan mungkin gitu, ada sudah duduk rapi, kemudian ada juga bisa ngobrol dengan saya, kemudian sudah memilih tempat duduk, ada juga berpakaian berwarna-warni dan putih segala macamnya begitu. Itu adalah sisi objektif. Tetapi ada sisi yang lain yang mungkin tidak terkonstruksikan dengan baik atau tidak bisa ditangkap dengan baik. Hadirnya Anda di sini itu, saya tidak tahu apakah Anda betul-betul hadir atau Anda sebenarnya sedang tidak hadir. Ya. Anda hadir di sini tapi mungkin jiwa Anda tidak hadir di sini, karena Anda mungkin sedang memikirkan sesuatu yang lain yang tidak berkaitan dengan related to our class. Mungkin Anda sedang memikirkan, Anda mesti memikir, saya bingung kenapa Anda di sini. Kan seharusnya Anda ada di rumah masing-masing, ya. Kuliah beres itu. Anda sudah tidak punya tanggung jawab lagi sebagai mahasiswa yang mengontrak di semester ini, tapi Anda hadir di sini, saya tidak tahu. Jadi, saya tidak bisa mengendalikan kesadaran Anda pada sisi yang lain. Walaupun Anda duduk di sini, saya tidak bisa apakah yang saya ceritakan itu dipahami Anda atau tidak. Sama seperti saya. Walaupun saya mengajar, pikiran saya sebenarnya sedang melayani ke tempat yang lain. Saya sedang memikirkan rapat yang lain. Sana. Itu adalah dunia kesadaran yang sifatnya subjektif. Yang apapun tentang sisi dunia, kita bisa membedahnya dengan dua model pendekatan ini. Misalnya, saya spidol. Spidol itu adalah alat untuk menulis secara objektif yang terbuat dari bahan kimiawi dan juga mungkin disertai dengan bahan-bahan yang lain. Tetapi Anda tidak bisa tahu sisi cerita subjektif dari spidol yang saya pegang ini. Mungkin bisa Anda tahu spidol ini adalah spidol yang dibeli dengan pajak dari rakyat. Mungkin saya mencuri dari tempat yang lain. Mungkin saya meminjam dari Budita tanpa permisi, gitu ya. Ada semua cerita yang sebenarnya harus dikonstruksi sebagai sebuah realitas yang baik. Ini sisi fenomenal. Banyak hal yang bisa dijelaskan, tapi setidaknya ini bisa memberikan contoh kepada Anda tentang bagaimana fenomenologi dimanfaatkan dalam riset-riset sosial. Kemudian, ketika kita mengerjakan riset dengan tradisi fenomenologi yang saya pinjam dari Dr. Albert, sebenarnya kita sedang berupaya bukan semata-mata bicara tentang sesuatu yang disebut dengan dunia fenomena, tidak semata-mata fenomena atau dunia objektif, tetapi ada sisi di mana yang disebut dengan dunia nomina. Nomina itu adalah dunia pada sisi yang lain, yang seperti tadi saya sampaikan kepada Anda. Ada cerita yang lain. Misalnya yang tadi saya contohkan, Anda secara fisik hadir di sini, tetapi secara nomina mungkin Anda tidak hadir di sini. Sehingga kata hadir itu sangat arbitrary, sangat relatif kalau diterjemahkan dalam sisi fenomenologi. Nah, oleh karena itu, tugas dari seorang fenomenolog adalah selain mengetahui secara baik tentang sisi objektif, tetapi juga dia berupaya
melihat lebih jauh, melihat lebih jauh dengan membuka tabir dari sebuah fenomena, membuka tabir. Oleh karena itu, sisi strategi dari fenomenologi itu selalu menggunakan istilah yang disebut dengan siniong, melihat lebih jauh. Karena apa? Karena manusia itu kan penuh dengan tabir, ya, penuh dengan hasil. Padahal tugas dari seorang fenomenolog itu menceritakan secara personal atau pengalaman objektif dan subjektif dari seorang figur, Misalnya, kalau saya bongkar fenomenologi, rata-rata bercerita tentang dunia keprihatinan. Riset fenomenologi banyak dunia keprihatinan. Prihatin di risetnya. Hanya kalau urusan fenomenologi capek ini, karena memikirkan orang banyak, memikirkan kenapa orang sengsara. Kenapa orang terjebak dalam dunia kita? Kenapa orang misalnya pindah agama? Capek ya begini gitu ya. Ini kapan kita gabung itu kayaknya enak gitu. Kapan kita jalan-jalan gitu ya? Atau kapan kita ya tapi oke. Sejarah panjang fenomenologi itu rata-rata sebagian besar bicara tentang dunia keprihatinan yang menyangkut tentang sisi batinnya, gitu. Sisi batinnya dari seseorang. Misalnya, kenapa seseorang berpindah kepercayaan, kenapa seseorang misalnya memilih hidup sendiri, kenapa seseorang misalnya melakukan konversi agama, kenapa seseorang misalnya punya orang tua yang berpisah, etc. Itu rata-rata riset fenomenologi. Dan seorang fenomenolog itu dengan upaya membuka tabirnya itu dia mencari sesuatu yang sifatnya esensial. Esensi itu substantif yang intinya apa sih dari cerita itu. Oleh karena itu, rata-rata fenomenologi itu risetnya dibangun dari 3 pertanyaan utama. Pertama, yang disebut dengan struktur pengalaman. Yang kedua, yang disebut dengan motif seseorang melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, menyangkut pada kerangka realitas yang digali. Pengalaman yang digali. Jadi struktur kesadaran, motif, dan pengalaman itu 3 struktur dari pemikiran atau pertanyaan riset fenomenologi. Namun tentu kita akan memiliki keunikan, punya langkah yang berbeda dengan strategi riset yang lain. Karena rata-rata riset yang lain seperti etnografi itu menjelaskan sesuatu yang sifatnya terstruktur dengan baik. Baik dalam pengertian sudah jelas langkah-langkahnya. Misalnya, etnografi kan bicara soal misalnya bagaimana orang membangun, memberi nama, melihat realitas masyarakat dan sebagainya. Dalam fenomenologi kita hanya berbicara tentang substansi dari seorang individu saja, yang menyangkut pada hal atau aspek satu, bagaimana kesadarannya tentang sesuatu. Yang kedua, menyangkut pada motif apa yang dia pilih ketika dia mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga, menyangkut pengalaman apa yang dia dapatkan dari ketertarikan dia pada sesuatu itu. Oleh karena itu, para riset fenomenologi itu dalam melakukan penelitiannya selalu berinteraksi dengan jumlah orang yang sedikit. Tidak membutuhkan orang yang banyak. Bahkan kita boleh meneliti 1 orang saja. Kalau memang sangat punya argumentasi yang cukup. Misalnya ketika kita meriset, kenapa seseorang pindah agama, kenapa seseorang pindah ideologi, kenapa seseorang memilih pacaran jarak jauh, gitu kan? Pacaran jarak jauh, gitu. Ada LDR gitu ya. Nanti pacaran ada deket ya, deket atau enak ya? Ada deket ya? Oh ya, oke lah. Nah, disitulah kenapa seseorang memilih sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Itu kan menjadi unik gitu pada diri manusia. Dan tugas kita adalah membenahi dengan 3 pertanyaan. Tujuannya adalah pertama, peneliti ini harus berupaya. Peneliti fenomenologi itu harus berupaya menjelaskan pengalaman hidup dari orang yang diobservasinya, yang berkaitan dengan satu konsep
Jadi para Kristen fenomenologi itu nggak harus menjelaskan seluruh konsep dari individu itu, tidak perlu. Ketika misalnya saya mau meneliti seseorang yang melakukan, atau bisa saya Kristen anak jalanan, yang waktu itu miskin menjadi anak jalanan, nggak ada hikmah gitu ya. Saya misalnya hanya menanyakan kepada mereka, kenapa Anda menjadi anak jalanan? Tidakkah Anda lebih baik sekolah? Tidakkah Anda lebih baik misalnya berada dalam lingkungan yang lebih menyenangkan? Maka ketika saya mempertanyakan itu cukup yang menyangkut pada aspek kenapa seseorang menjadi street children. Saya tidak menanyakan kepada dia misalnya apakah Anda punya hobi, apakah Anda punya orang tua, walaupun mungkin sedikit tiga juga, tapi saya tidak terlalu fokus pada itu. Yang penting bagi saya, kenapa Anda menjadi anak jalanan? Bagaimana rasanya menjadi anak jalanan? Pengalaman Anda pengalaman apa yang Anda dapatkan ketika Anda menjadi seorang anak jalanan? Dan apa yang Anda sadari, walaupun itu anak-anak, begitu ya, walaupun digali dengan sangat baik, dia akan bercerita seluruh pengalaman yang nantinya akan membentuk akumulasi kesadaran dia pada semua hal atau aspek-aspek yang menyangkut pada kehidupannya sebagai street children. Misalnya, menyangkut pada pengalaman menggunakan barang-barang terlarang. Jangan biasanya dengan obat-obat yang tidak boleh dikonsumsi. Bagaimana pengalaman dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, mencuri. Apa sih definisi bagi dia itu mencuri? Untuk apa dia mencuri? Setelah itu apa yang dia gunakan dengan hasil curiannya? Nah, itu konsep-konsep yang seluruhnya sifatnya pada sesuatu saja, tidak pada banyak hal. Saya tidak ingin menggali seluruh hal yang menyangkut dia yang juga mungkin bukan dari sisi anak jalanan. Saya tidak menyangkut banyak hal. Coba menanyakan apa Anda menjadi anak jalanan? Apa yang Anda alami? Sadar apa yang terbentuk setelah Anda menjadi anak jalanan? Cukup itu saja. Oleh karena itu, dalam penelitian fenomenologi kita harus membatasi konsep apa yang mau kita bahas. Misalnya saya membahas konsep ini saya, tidak pada yang lain. Nah, ini tolong dibatasi nanti kalau Anda mau meneliti anak jalanan. Misalnya ada sebuah penelitian yang hanya misalnya ketika menggunakan fenomenologi, dia bercerita tentang simbol-simbol yang disadari ketika seseorang simbol-simbol tanda-tanda atau bahasa yang digunakan ketika dia menjadi sebuah menjadi seorang tahanan di sebuah penjara gitu ya. Kan itu cerita yang sangat terkenal. Misalnya, kenapa dia ditahan? Apa yang dia sadari dengan ketika dia masuk ke dalam tahanan? Kemudian apa yang Anda harapkan dari setelah lepas dari tahanan? Itu aja yang dia bawa. Atau kalau saya meminjam konsepnya Viktor Frankl, salah seorang tokoh fenomenologi penderitaan, fenomenologi itu ada satu pendekatan yang spesifik menjelaskan tentang penderitaan manusia. Bisa fenomenologi itu yang dipelopori oleh Viktor Frankl. Karena dia apa? Karena dia pernah ditahan di kamp konsentrasi Jerman. Kalau dia melihat film Maya, kemudian orang ditahan dan sebagainya. Lalu dia meneliti apa sih yang dirasakan ketika orang terlibat atau masuk ke dalam kamp konsentrasi. Nah, oleh karena itu, kalau kita membahas fenomenologi, kita harus menyangkut pada satu konsep yang akan kita bahas. Jangan ditanya misalnya, seseorang melakukan tindak agama, lalu ditanya kamu mau cari jodohnya kapan, kamu mau nikah kapan, itu nggak ada relevansi, gitu. Tidak ada hubungannya. Walaupun yang menyangkut orang itu, gitu. Kita harus melihat pada satu dimensi. Kemudian yang kedua, kenapa riset fenomenologi berbicara tentang dunia kesadaran? Karena setiap arti yang kita ciptakan oleh manusia, yang kita ciptakan sebagai manusia, dan hal-hal yang menyangkut pada artefak-artefak sosial dan budaya, itu adalah standar dari kehidupan manusia. Oleh karena itu,
riset fenomenologi walaupun menyangkut pada riset yang sifatnya individual, tetapi nilai-nilai yang terbentuk pada orang itu mau tidak mau juga mungkin akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi sosial budaya. Jadi kita harus ingat juga ketika saya melakukan penelitian street children, ternyata memang beda dengan street children di Amerika misalnya. Ternyata memang berbeda dengan street children di India. Ketika saya membaca referensi, oh ternyata kalau dikomparasi, saya kan di Cirebon waktu itu. Satu nih anak jalanan di Cirebon. Dan mungkin tidak akan ditemukan dengan fenomena yang sama di tempat yang lain. Di situ sebenarnya ini menyangkut pada semua pendekatan riset kualitatif bahwa apapun yang dimiliki oleh manusia itu tidak terlepas dari masalah akar budaya dari orang itu. Maka setiap penelitian kualitatif pada prinsipnya adalah memiliki keunikan tersendiri. Berikutnya, setelah kita paham juga fenomenologi, fokus kita di dalam riset fenomenologi. Saya pinjam dari beberapa tokoh. Yang pertama, kita boleh melakukan riset fenomenologi itu dengan melakukan pendekatan pada percakapan-percakapan yang dilakukan. Kemudian tindakan-tindakan yang diekspresikan. Itu menjadi bahan analisis yang sifatnya otentik untuk menceritakan realitas dari apa yang kita pahami pada sekelompok orang atau seseorang itu. Jadi, riset fenomenologi itu tidak harus selalu mengandalkan pada satu sumber data saja. Misalnya, kan orang kalau riset kualitatif pasti yang dia gunakan adalah wawancara saja, gitu ya. Ngobrol saja. Anda boleh meminjam artefak-artefak lain atau sumber-sumber data yang lain yang bisa dijadikan rujukan sebagai data penelitian. Bahkan saat ini sudah berkembang, misalnya ada sebuah buku yang menawarkan tentang cyber phenomenology, walaupun saya membaca, tapi setidaknya dari beberapa rujukan yang saya perhatikan, berbicara fenomenologi saat ini, ketika manusia seluruh aktivitasnya sudah berpindah pada ruang digital, Anda sudah berpindah ke ruang digital ya? Tidak selamanya ada di dalam ruang sosial. Gimana? Pagi ini kan Anda sudah ngobrol dengan teman-teman di ruang digital ya? Sudah memperhatikan WhatsApp orang gitu, sudah memperhatikan apalagi IG-nya orang. Kalau itu saya jawab atas status IG orang lain gitu. Rajin saya. Makanya nama saya ada yang nama kayaknya atau manggil saya terus mungkin kan orang gitu ya. Tetapi artinya apa? Saya meminjam istilah Kaplan, seorang peneliti ruang digital. Aktivitas manusia itu mungkin sekarang hampir mendekati 70% sampai 80% pindah ke ruang digital. Dan ruang digital punya keunikan yang berbeda dengan ruang sosial. Apa itu? Apapun yang kita lakukan dalam ruang digital akan tersimpan dalam jangka waktu yang sangat tidak terbatas. Tidak, kecuali Anda menghapusnya. Dan bikin status kali pagi. Kok pagi ini saya bikin status belum? Jadi secara kecil. Itu akan tersimpan dalam waktu yang lama. Dan bagi Kaplan, ruang digital itu adalah artefak yang sangat penting untuk mengamati setiap perilaku individu. Saya tahu kopinya Bu Bona, Buzi gitu, mungkin berawat orang digital. Atau kecuali kalau belum aktif kayaknya sih, dia kayaknya nggak terlalu aktif di ruang digital. Dosen-dosen di Hongkong nggak aktif, nggak tahu ya. Budi itu nggak punya kayaknya Budi ya. Kecuali dosen-dosen yang lain. Saya bisa membaca misalnya hobinya apa, mungkin tren politiknya bagaimana gitu ya. Cara politik ya, teman politik ngomongnya apa akbar itu milik siapa, itu kan akan ketahuan. Nah katakan ya, semua artefak yang tersimpan dalam ruang digital itu bisa dijadikan sumber data yang sifatnya forensik digital, yang bisa dijadikan sebagai alat validasi dan bukti ilmiah untuk menyusun satu struktur realitas. Boleh. Jadi nggak harus selalu wawancara. Kalau saya mau melihat misalnya orientasi politik seseorang, saya tinggal cek aja.
status Facebooknya apa, status IG-nya apa, TikToknya apa, etc. Kemudian kalau komen dia bagaimana dan sebagainya. Maka fenomenologi pun boleh meminjam data yang berasal dari ruang digital itu sebagai bagian dari bukti otentik tentang pengalaman sosial. Boleh. Jadi boleh Anda melakukan fenomenologi dalam ruang virtual. Tidak hanya etno virtual, tapi juga fenomenologi virtual itu boleh dijadikan sebagai satu strategi manusia. Kemudian yang lebih penting kata Al-Swatri, fenomenologi juga, kita harus melihat bagaimana individu itu menafsir atau menginterpretasikan dunianya dan memberikan sesuatu yang sifatnya memberitahu pada peneliti. Jadi ketika kita berbicara fenomenologi, ada upaya untuk, nah ini nanti ada strateginya, untuk menafsirkan dunia nominanya berdasarkan fenomena yang muncul dari mereka. Ini yang sulit sebenarnya dalam fenomenologi. Ketika kita melihat seseorang, misalnya dia senang sekali berpakaian berwarna ungu, dia sering sekali tolerable pada orientasi seksual dalam statement tersebut. Dia sering sekali mempertontonkan film-film yang berkaitan dengan cita-cita orientasi seksual, homoseks, lesbian, etc. Dari fakta-fakta seperti itu, kira-kira tafsir kita apa terhadap orang itu yang susah dalam fenomenologi. Sama juga ketika kan kita juga suka menafsir teman-teman kita, ya kan? Suka buat main Facebook. Itu media main Facebook kan terlalu tua ya. Kalau saya sadar kan main Instagram. Itu berapa kalau Instagram? Aku pribadi dua. Banyak sekali. Apa yang Anda ceritakan Instagram? Saya di mana kan? Dari mulai beli sepatu, jalan-jalan kemana, barangkali gitu ya. Saya menumpang kayak supaya cepat gitu ya. Boleh aja sebentar. Dan sebagainya. Maka kita sebagai manusia yang ada di luar dunia pasti menafsir pada apa yang dilakukan oleh orang itu. Betul nggak? Betul nggak? Nah, fenomenologi pun melakukan hal yang sama. Kita menafsirkan atau menginterpretasikan dunia nomina pada indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk yang muncul sebagai fenomena. Ini yang susah sebenarnya, karena harus ada standarnya. Tetapi tentu nanti kita lihat apa aja seperti ini. Kemudian menurut Wilson, fenomenologi juga sebenarnya sudah dikupas dalam lain. Dia menyangkut pada dunia kesadaran yang berbicara pada aspek-aspek yang menyangkut menyangkut konsep utamanya apa, itu yang penting dari Wilson yang sebenarnya sudah dijelaskan. Nah, dari tiga pendapat ini kita bisa melihat fenomenologi itu boleh melakukan pendekatan dengan meminjam percakapan, sosial dalam ruang digital dan sebagainya. Kemudian menafsirkannya bagaimana sampai kita menemukan pada satu konsep kunci. Strateginya dari fenomenologi ini. Next slide. Nah, ini ada petunjuk, ada petunjuk yang harus kita ikuti dalam riset fenomenologi. Pertama, riset fenomenologi itu meminjam konsep kuncinya adalah meminjam satu istilah yang disebut dengan intentionality. Apa intentionality itu? Riset fenomenologi itu harus menyangkut pada maksud tertentu. Di mana maksud di sini kita sudah jelaskan tadi. Ada sisi objektif, ada sisi subjektif. Ada yang disebut dengan fenomena, ada yang disebut dengan dunia nomina, atau ada yang disebut dengan istilah lainnya sebenarnya sepadan dengan itu, ada yang disebut dengan noema dan disebut dengan noesis.
Noema itu menyangkut pada sesuatu yang sifatnya objektif, bisa dirasakan, bisa didengar, bisa dilihat, bahkan bisa diraba. Termasuk pikiran sebenarnya. Pikiran pun kalau orang itu menyampaikannya bisa didengar, dan boleh itu disebut sebagai dunia fenomena atau dunia noema. Dan yang kedua, yang sisi yang lain dari fenomenologi yang sulit untuk ditebak adalah sisi numeristisnya, karena menyangkut sisi dalam, sisi pengalaman yang sifatnya subjektif, yang harus ditafsir secara berhati-hati, seperti yang tadi saya ceritakan pada Anda. Di balik video yang sifatnya sederhana ini, ada cerita yang lain yang mungkin bisa kita gali dari cerita sebuah video atau alat tulis itu, seperti yang tadi saya contohkan. Dan dalam menafsir kita terikat pada satu hukum yang disebut dengan bracketing, atau dalam istilah yang lain disebut dengan evolution. Apa itu bracketing itu? Ketika kita menafsirkan sesuatu dalam riset terminologi, kita dibatasi pada upaya tidak boleh mencampur adukan pengalaman kita dengan sesuatu yang ditafsir. Jadi ketika Anda misalnya mengajak diskusi tentang objektifnya dia, apakah percaya kamu pernah berantem? Ketika Anda menyebut berantem, jangan samakan berantemnya dia dengan berantemnya. Kita harus melepaskan berbagai keyakinan yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa menafsir dengan baik tentang cerita yang bersangkutan. Caranya bagaimana? Caranya adalah melakukan elaborasi, dan kemudian meminta proses validasi dengan yang bersangkutan sampai kita mendapatkan makna yang jelas, makna yang clear. Di sini letak kesulitan dari sebuah riset fenomenologi. Makanya riset fenomenologi itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan wawancara. Anda harus mengamati dengan cara yang baik. Misalnya kalau Anda seorang pengikut agama yang soleh, ya, saya soleh, saya bayar. Anda boleh cek dalam akun Instagramnya, benar nggak dia suka pergi ke masjid? Benar nggak hanya pada tetangganya dia suka pergi ke musola? Boleh dalam riset fenomenologi melakukan apa yang disebut dengan checking tentang perilaku seseorang. Yang penting dalam upaya yang kedua ini adalah yang disebut dengan evolusi. Kita tidak boleh mencampur adukan apa yang kita yakini dengan apa yang kita dapatkan sesuai dengan data dari orang yang kita bawa. Itu kunci dari fenomena. Rasanya saya kira itu penjelasan saya secara lengkap tentang fenomenologi. Ada beberapa bagian yang mungkin terlewat, maaf, tapi setidaknya saya sudah menceritakan batasan tentang riset fenomenologi, riset question untuk fenomenologi, tujuan penelitian sampai pada dimensi-dimensi penting ketika kita berbicara riset fenomenologi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan ke Ibu Dita. Saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.